Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kontrakan Sebelah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku pindah ke Gang Mawar karena alasan yang sederhana. Dekat dengan tempat kerja dan harga sewanya murah. Di Jakarta, dua hal itu sulit ditemukan dalam satu paket. Gang Mawar bukan gang besar. Lebarnya cuma cukup dilewati satu motor. Kalau dua motor papasan, salah satu harus ngalah minggir. Tapi suasananya adem. Anak-anak masih main petak umpet dan orang-orang duduk di depan rumah sambil nyeruput kopi saset. Kontrakan yang kutempati ada di paling ujung gang. Barisan rumah petak sejajar rapat, cuma dipisah tembok tipis. Aku menempati rumah nomor 12. Sebelah kiri rumahku kosong, masih digembok dan kelihatan seperti belum pernah disentuh bertahun-tahun. Tapi sebelah kanan ada rumah nomor 13 yang dihuni oleh seorang ibu parubaya bernama Bu Sari. "Baru pindahan ya Mas?" tanya Bu Sari waktu aku sedang bongkar kardus di teras. "Iya Bu, baru saja," jawabku sambil mengusap keringat. "Masih acak-acakan, belum sempat diberesin." Bu Sari orangnya ramah, suka senyum, dan cepat akrab. Ia tinggal bersama dua anaknya yang masih sekolah. Suaminya katanya kerja serabutan di luar kota. Dari Bu Sari lah, aku pertama kali mendengar tentang rumah kontrakan nomor 11. Rumah yang berada tepat di sebelah kiriku. "Itu sebelah belum lama ini ada yang tinggal, Pak Darto. Orangnya pendiam," katanya pelan sambil melirik rumah kosong itu. "Jarang ngobrol, tapi baik. Cuma ya gitu, suka ngurung diri." Aku sempat bertanya, "Sekarang kemana Bu?" "Masih tinggal Mas, itu bukan kosong. Pak Darto masih di situ kok, cuma nggak pernah keluar." Aku mengernyit. Di luar, rumah itu memang tampak seperti tidak berpenghuni. Pintu selalu tertutup, jendela digorden rapat. Tidak ada suara televisi atau tanda kehidupan lainnya. Bahkan lampu depan rumahnya mati, padahal waktu malam datang. Seluruh gang jadi gelap gulita kalau tidak ada lampu dari rumah-rumah warga. Aku mengangguk-angguk saja waktu itu sambil tetap menyusun isi kardus ke dalam lemari. Dalam hati aku berpikir, mungkin memang orangnya tipe penyendiri. Jakarta ini kota besar, tapi rasa sepi bisa lebih tajam dari gunung sunyi. Banyak orang memilih diam, menyimpan luka dan tidak pernah cerita ke siapa-siapa. Malam pertama di kontrakan itu berjalan biasa saja. Tapi sejak awal aku sudah merasa tembok sebelah terlalu tipis. Dari kamar, aku kadang dengar suara, seperti ada orang batuk, lalu diam, atau suara gesekan kursi di lantai. Aku pikir itu suara dari rumah Bu Sari, tapi setelah kuhitung letak kamar, suara itu justru datang dari kiri, dari rumah Pak Darto yang katanya masih tinggal, tapi tidak pernah keluar. Aku belum merasa curiga, belum merasa takut juga. Belum tahu bahwa rumah kontrakan sebelah akan jadi bagian dari cerita paling ganjil dalam hidupku. 3 hari pertama tinggal di Gang Mawar, aku tidak pernah melihat langsung sosok Pak Darto, si penghuni rumah kontrakan sebelah. Rumah itu tetap seperti sebelumnya. Pintu tertutup rapat, tirai tidak pernah terbuka dan lampu depan tetap padam. Tapi malam-malamku mulai terasa aneh. Setiap sekitar pukul 2 dini hari aku sering terbangun, bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara samar-samar dari sebelah. Kadang seperti orang menarik nafas dalam-dalam, kadang seperti bunyi gesekan sendok ke mangkok. Aku coba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara-suara biasa. Tapi tembok rumah kontrakan ini tipis, dan aku bisa bedakan mana suara dari kanan dan mana dari kiri. "Mas Rian belum lihat Pak Darto ya?" tanya Bu Sari suatu pagi saat aku sedang menyapu teras. Aku menggeleng. "Belum pernah Bu, kayaknya rumahnya kosong." Bu Sari menyipitkan mata, lalu menoleh ke arah rumah itu.
Gak kosong mas, motornya saja masih di situ tuh. Aku memperhatikan motor tua berwarna biru tua yang terparkir rapi di depan rumah sebelah. Kotor, berdebu, tapi tidak berkarat. Bannya masih mengembang, tanda kalau belum lama ditinggalkan. Biasanya beliau keluar pagi-pagi banget, jam 4 atau 5. Kadang belanja ke warung Pak Minto, tapi udah 2 hari ini saya nggak lihat dia lewat. Aku mulai merasa sedikit janggal, tapi belum cukup untuk khawatir. Mungkin memang orangnya begitu, tertutup, pendiam, dan tidak suka bersosialisasi. Jakarta punya banyak orang seperti itu. Hingga suatu sore aku akhirnya melihat sosok Pak Darto. Waktu itu aku sedang mencuci motor di depan rumah. Gerimis tipis mengguyur gang kecil itu, membuat suasana sore terasa kelabu dan murung. Dari balik tirai rumah sebelah, aku melihat bayangan seseorang berdiri. Hanya setengah siluet tubuh, dada sampai kepala, diam menatap keluar. Aku refleks menoleh, tapi saat aku menatap balik ke jendela, tirai sudah tertutup rapat. Bayangan itu menghilang. Bulu kuduku berdiri. Seketika aku merasa dia memang ada di dalam sana. Tapi sedang apa? Kenapa tidak pernah keluar? Malam itu aku duduk di depan kontrakan sambil menyeruput kopi saset. Entah kenapa aku ingin menunggu. Mungkin karena penasaran, mungkin juga karena ingin memastikan kalau Pak Darto benar-benar baik-baik saja. Tepat pukul 9 malam aku mendengar suara pintu rumah sebelah dibuka pelan. Bunyi engsel yang berdecit lirih. Aku menoleh dan kulihat sekilas sosok Pak Darto berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus tinggi, rambut memutih, memakai kaos oblong dan celana kain lusuh. Wajahnya pucat kekuningan dan matanya tampak cekung seperti orang kelelahan. Kami sempat saling tatap. Aku mengangguk kecil mencoba tersenyum, tapi dia hanya diam. Tidak membalas senyumku, tidak pula menutup pintu. Hanya berdiri di situ selama beberapa detik, sebelum akhirnya mundur perlahan ke dalam rumah, lalu menutup pintunya kembali, tanpa suara. Aku tidak tahu kenapa saat itu dadaku terasa sesak. Ada sesuatu yang ganjil di wajahnya, bukan hanya karena pucat atau tatapan kosongnya, tapi lebih kepada kenapa dari awal dia seperti bukan orang yang masih hidup. Hari-hari berikutnya terasa makin aneh. Sejak malam saat aku melihat sosok Pak Darto di ambang pintu itu, rumah sebelah kembali sunyi total. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, tirai tetap tertutup, lampu depan tetap padam, dan motornya masih tidak bergeser sedikit pun. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah aku benar-benar melihatnya malam itu, atau hanya halusinasi karena kelelahan. Sampai pada hari ketiga suasana mulai berubah. Pagi itu sekitar jam 7, aku mendengar Bu Sari memanggil dari teras rumahnya. Mas Rian, Mas, sini deh. Aku keluar sambil menyuap roti tawar. Ada apa Bu? Ibu curiga, udah 3 hari Pak Darto nggak kelihatan. Biasanya paling nggak dia keluar beli air galon atau rokok. Tapi sekarang sepi banget. Bahkan kemarin malam saya nyium bau aneh. Aku diam, mencoba berpikir jernih. Tapi sejujurnya aku juga mencium bau itu. Semacam bau anyir yang sangat samar, bercampur aroma busuk seperti tikus mati. Tapi baunya datang dan pergi, tidak menetap, dan membuatku makin tidak nyaman. Baunya tercium paling jelas dari arah rumah sebelah. Kita lapor RT saja Bu, saya juga mulai khawatir. Bu Sari mengangguk. Iya, saya juga udah gak enak, takutnya kenapa-napa. Siangnya Pak RT datang bersama 2 warga lainnya. Mereka membawa kunci cadangan rumah Pak Darto. Ternyata kontrakan itu milik adik iparnya yang tinggal di Bekasi, dan titip kunci duplikat ke Pak RT. Aku ikut berdiri di belakang saat mereka mendekati pintu rumah nomor 11. Pak RT sempat mengetuk pelan. Pak Darto, Pak, permisi ya, ini Pak RT mau ngecek saja. Tidak ada jawaban. Pak RT menoleh ke kami, wajahnya tegang. Lalu pelan-pelan ia masukkan kunci ke lubang dan memutar. Pintu terbuka dan dalam sekejap bau busuk menyembur kuat keluar. Semua orang refleks menutup hidung. Dan di sanalah di ruang tengah yang hanya disinari cahaya remang dari ventilasi kecil, terlihat sosok Pak Darto. Sudah terbujur kaku di kursi rotan reotnya, matanya terbuka, tubuhnya condong ke bawah dan kulit wajahnya mulai berubah warna keunguan. Semut-semut sudah merayapi lantai. Ya Allah,
bisik Busari tertahan. "Dia meninggal." Pak RT segera menelpon polisi dan petugas kelurahan. Aku berdiri mematung, jantungku berdetup kencang. Suasana saat itu begitu hening. Tidak ada satupun warga yang bicara, hanya terdengar langkah-langkah mundur perlahan. Bau kematian yang menyengat dan rasa dingin yang entah kenapa merayap ke belakang leherku. Pak Darto meninggal, dan yang paling menggetarkan berdasarkan keterangan polisi, kemungkinan ia sudah meninggal 3 hari yang lalu. Tepat sebelum malam aku melihat sosoknya berdiri di pintu. Jenazah Pak Darto akhirnya dibawa sore itu oleh ambulan dari puskesmas. Petugas medis dan kepolisian mengenakan masker tebal, sarung tangan karet, dan semprotan disinfektan. Warga Gang Mawar hanya bisa melihat dari kejauhan. Tidak banyak yang benar-benar mengenal beliau. Bahkan menurut Pak RT, Pak Darto baru tinggal di kontrakan itu sekitar 4 bulan. Dan memang jarang berinteraksi dengan siapapun. Katanya duda, gak punya anak. Istrinya udah lama meninggal, sakit gula, kalau nggak salah, ujar Pak RT pelan saat kami duduk di pos ronda malam harinya. Terus keluarganya? Aku bertanya. Adiknya di Bekasi, sudah saya hubungi, katanya mau kesini besok pagi. Aku mengangguk, tapi pikiranku masih tertinggal di rumah kontrakan nomor 11. Bau busuknya masih terasa samar di hidung. Meski sudah lewat beberapa jam, dan yang paling menggangguku adalah ingatan semalam sebelum jenazah ditemukan, saat aku melihat sosok Pak Darto berdiri di ambang pintu. Kalau dia sudah meninggal sejak 3 hari lalu, siapa yang kulihat malam itu? Malam pun tiba. Gang Mawar lebih sepi dari biasanya, seolah semua orang sepakat untuk tidak banyak keluar rumah setelah kejadian itu. Aku masuk kontrakan, mematikan lampu teras dan mencoba tidur lebih awal, tapi kegelisahan menyelimuti pikiranku. Mata tidak bisa terpejam. Sekitar pukul 2 dini hari aku kembali terbangun. Ada suara dari arah sebelah, bukan suara orang tapi seperti suara pintu kayu yang digeser perlahan. Lalu suara langkah. Aku menegakkan tubuh di kasur, menahan nafas. Suara itu begitu nyata dan lebih mengganggu karena rumah sebelah seharusnya kosong, sudah disegel dan dikunci. Tiba-tiba terdengar suara pelan, seperti suara nafas berat dari balik dinding. Lambat, dalam, panjang, seperti seseorang sedang menarik nafas terakhirnya. Aku merapatkan tubuhku ke dinding. Takut tapi penasaran, kupasang telinga baik-baik dan suara itu masih ada. Lalu pelan-pelan terdengar suara seperti seseorang bergumam. "Saya belum siap pulang." Aku membeku, tubuhku tidak bisa bergerak. Suaranya datang dari arah ruang tengah rumah Pak Darto. Pagi harinya aku bangun dengan kepala berat dan perasaan tidak enak. Sisa-sisa suara dari malam tadi masih menggantung di telinga. Aku coba meyakinkan diri kalau itu hanya mimpi, tapi tubuhku tetap gelisah, dan pikiranku terus-menerus kembali pada suara nafas berat dan bisikan dari balik dinding itu. Aku keluar ke teras, berharap udara pagi bisa sedikit menenangkan pikiran. Tapi sesuatu membuat langkahku terhenti. Kunci, sebuah kunci rumah tergantung di paku kusen rumah Pak Darto, tepat di samping pintunya. Padahal semalam aku masih sempat melihat rumah itu dalam kondisi tertutup rapat dan semua kunci telah diserahkan ke Pak RT setelah penyegelan. Aku mendekat perlahan. Kunci itu bukan kunci baru, sudah usang, gantungannya dari benang plastik yang mulai rapuh. Mungkinkah ada seseorang yang masuk ke rumah Pak Darto malam tadi? Aku segera ke rumah Pak RT. "Pak, tadi pagi saya lihat ada kunci tergantung di rumah Pak Darto. Bapak naruh di situ." Pak RT mengernyit. "Loh, enggak mas, semua kunci saya pegang. Gak ada yang dikasih ke siapa-siapa." Aku langsung merinding. "Kalau begitu, siapa yang naruh pak?" Pak RT memutuskan ikut ke lokasi. Kami berdua berdiri di depan rumah kontrakan nomor 11, memandangi kunci yang menggantung diam di paku tua. Lalu tanpa banyak kata Pak RT mengangkatnya dan mencocokkan ke lubang kunci pintu. Klak. Pintu terbuka. Kami saling pandang. Dalam rumah itu tidak banyak berubah. Bau menyengat kematian masih samar-samar tercium meski tidak setajam kemarin. Gelas plastik di meja masih ada. Kasur di kamar masih tergelar. Tapi ada satu hal yang membuat kami sama-sama diam beberapa saat. TV di ruang tengah menyala. Layar menyala biru. Tanpa siaran,
hanya suara dengung pelan khas saluran kosong. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Pak RT cepat-cepat mematikan televisi dan berjalan mundur keluar. Ini udah gak beres, Mas Rian. Nafasnya terdengar berat. Kuncinya bisa ada, TV bisa nyala sendiri. Saya besok menghubungi adiknya, biar dia yang ngurusin bener-bener. Aku mengangguk pelan, meski kepalaku masih diliputi pertanyaan. Jika Pak Darto sudah meninggal 3 hari lalu, siapa yang terakhir menyentuh remote TV itu? Dan lebih dari itu, siapa yang membuka pintu dan menggantungkan kunci semalam? Keesokan harinya sekitar pukul 10 pagi, sebuah mobil Avanza abu-abu berhenti di depan Gang Mawar. Seorang pria parubaya turun dengan wajah lelah dan bingung. Ia membawa tas telempang dan map plastik. Aku dan Pak RT menyambutnya di depan kontrakan nomor 11. Pak RT ya, saya Anton, adiknya Pak Darto. Pak RT menjabat tangan pria itu erat. Iya Pak Anton, turut berduka cita ya. Kami semua di sini juga kaget. Pak Anton mengangguk pelan. Terakhir saya komunikasi sama Mas Darto itu hari Minggu pagi. Dia bilang dadanya agak sesak, tapi masih bisa jalan ke warung. Saya pikir cuma kecapean. Maaf Pak, aku memotong. Boleh tanya, Bapak tahu nggak ada kunci cadangan rumah yang disimpan Mas Darto selain yang dipegang Pak RT? Pak Anton mengernyit. Enggak, dia cuma punya satu. Itu pun selalu dibawa, memangnya kenapa? Aku dan Pak RT saling pandang. Pak RT menarik nafas panjang, lalu menceritakan tentang kunci yang tiba-tiba tergantung di paku dan televisi yang menyala sendiri pagi kemarin. Wajah Pak Anton langsung pucat. Mas Darto dulu pernah bilang, waktu istrinya meninggal, dia sering merasa diawasi. Sejak itu dia mulai menutup diri. Rumahnya selalu gelap, pintu jarang dibuka. Saya kira cuma karena trauma, tapi kalau sekarang kejadian aneh kayak gini juga muncul. Kami pun mengajak Pak Anton masuk ke dalam rumah. Kontrakan nomor 11 masih seperti kemarin. Seisi ruangan terasa lembab dan suram. Bau kematian seperti menyelinap lewat setiap sudut rumah. Pak Anton berjalan perlahan melewati ruang tengah. Tapi saat tubuhnya menyentuh kursi itu, ia mendadak terdiam. Wajahnya menegang, nafasnya pendek. Kami panik. Pak Anton? Ia memejamkan mata dan berbisik dengan suara pelan. Tapi yang kami dengar membuat darah kepala seperti turun ke kaki. Dia belum pergi. Kami semua mundur perlahan. Pak Anton membuka matanya, menatap ke arah dinding dengan tatapan kosong. Lalu ia berdiri, berjalan ke arah dapur, dan membuka lemari tua yang nyaris tidak disentuh sejak rumah itu dibersihkan. Di dalam lemari ia menarik sebuah kantong plastik kecil berwarna hitam. Ini yang dibilang Mas Darto waktu terakhir kami ketemu. Kami membuka kantong itu. Isinya sebuah foto usang almarhumah istrinya yang terbakar setengah, sebatang dupa kering, dan secari kertas doa yang sudah pudar bertuliskan tangan. Maafkan, aku yang menyimpanmu terlalu lama. Pak RT menatapku, wajahnya pucat pasti. Mas Rian, saya rasa arwah istrinya belum tenang. Dan mungkin Pak Darto pun begitu. Hari itu rumah kontrakan nomor 11 kembali ditutup, tapi bukan dengan segel dari polisi, melainkan dengan kain putih yang dipasang Pak Anton di setiap pintu dan jendela. Ia bilang dalam keyakinan keluarganya, itu cara agar arwah tidak terus mondar-mandir atau menetap di satu tempat. Sore itu kami berkumpul di rumah Pak RT. Pak Anton mengeluarkan cerita yang lebih dalam tentang masa lalu kakaknya. Mas Darto dan almarhum istrinya pernah bercerai. Tapi setelah istrinya sakit keras, mereka kembali dekat. Sayangnya saat meninggal, istrinya seperti belum ikhlas. Ia menatap kantong plastik kecil yang tadi siang kami temukan. Dupa itu dari dukun langganan istrinya. Entah kenapa Mas Darto simpan terus bersama foto istrinya yang setengah terbakar. Padahal saya sudah minta buang, tapi dia bilang kalau aku buang nanti dia makin marah. Suasana hening. Aku teringat kembali malam itu saat mendengar suara berat dan bisikan dari balik dinding. Saya belum siap pulang. Kini kalimat itu terasa lebih jelas, bukan hanya dari arwah Pak Darto, tapi juga mungkin dari istrinya yang masih bergentayangan. Pak Anton mengusulkan satu hal, mengadakan tahlilan kecil-kecilan untuk mendoakan arwah kakaknya dan istrinya. Saya tahu mungkin kedengarannya aneh, tapi saya yakin
Kalau tidak dibereskan, rumah itu akan terus dihuni mereka. Kami semua sepakat. Malamnya warga berkumpul di kontrakan Pak RT. Suasana hening, hanya suara doa dan lantunan ayat-ayat yang mengalir dari mulut para bapak-bapak yang duduk bersila. Ibu-ibu duduk di bagian belakang. Sebagian berbisik pelan sambil sesekali melirik ke arah rumah nomor 11 yang kini gelap dan dibalut kain putih. Saat pembacaan Yasin sampai di pertengahan surat, angin tiba-tiba berembus berat. Kain putih di jendela rumah kontrakan nomor 11 berkibar pelan. Tidak lama lampu jalan di ujung gang sempat berkedip. Tidak ada yang berteriak, kami semua diam. Tapi di antara keheningan itu aku melihat sesuatu. Di balik jendela kamar rumah nomor 11, tampak bayangan dua sosok, berdiri berdampingan, tidak bergerak, hanya memandangi kami yang sedang berdoa. Lalu bayangan itu perlahan menghilang. Beberapa hari setelah tahlilan, suasana gang mulai kembali seperti biasa. Anak-anak sudah kembali bermain sepeda. Suara bakul sayur pagi-pagi terdengar lagi, dan obrolan para ibu mulai beralih dari cerita horor ke harga beras. Tetapi tetap saja, rumah kontrakan nomor 11 tidak ada yang berani dekati. Pak Anton kembali ke Bekasi 2 hari setelah tahlilan, membawa serta sebagian barang milik almarhum kakaknya, tapi ia menitipkan satu pesan ke Pak RT. Kalau bisa, jangan dikontrakan dulu ya Pak, biar tenang dulu semuanya. Pak RT mengangguk pelan. Hari-hari berlalu, aku pribadi mulai bisa tidur lebih tenang. Meski kadang, kalau malam sunyi, telingaku seperti masih menanti suara nafas berat dari balik dinding, tapi tidak pernah terdengar lagi. Sampai suatu malam sekitar 2 minggu setelah kejadian, aku sedang menyapu halaman depan waktu kulihat seorang ibu muda berdiri di depan rumah nomor 11. Ia menenteng tas belanja dan tampak melihat-lihat ke arah jendela. Aku mendekat. Bu, ada perlu ya? Oh iya mas, saya tadi lewat, lihat rumah ini kosong. Saya dan suami lagi cari kontrakan. Lokasinya enak ya? Aku tersenyum kaku. Iya bu, lokasinya memang strategis, tapi rumah ini belum bisa disewakan lagi. Oh, kenapa ya? Aku menelan ludah. Anta harus jujur atau tidak? Sebelum sempat aku jawab, Pak RT muncul dari arah pos ronda. Bu, rumah ini kosongnya bukan karena belum ada yang minat, tapi karena pernah ada kejadian, ya kurang mengenakan. Wajah ibu muda itu langsung berubah. Kejadian? Pak RT mengangguk pelan. Penghuninya meninggal di dalam. 3 hari baru ketahuan, dan beberapa tetangga sempat alami hal-hal yang sulit dijelaskan. Ibu itu menatap rumah nomor 11 sekali lagi, lalu mengangguk pelan. Oh, saya paham. Makasih infonya ya Pak. Ia pergi dengan cepat. Aku dan Pak RT hanya berdiri, menatap rumah itu dari kejauhan. Kini kain putih di jendela sudah dilepas, tapi rumah itu tetap menyimpan aura yang berbeda, seolah ada yang masih mengawasi. Tapi setidaknya kami tahu, tidak ada lagi suara berat dari balik dinding. Dan itu cukup bagi kami untuk menyebutnya, rumah itu sudah kosong, benar-benar kosong. Waktu berjalan, bulan pun berganti. Sekarang sudah hampir 2 bulan sejak kepergian Pak Darto. Rumput liar mulai tumbuh di depan teras rumah nomor 11. Cat tembok mulai mengelupas di beberapa sisi, dan debu menumpuk di kaca jendela. Anehnya setiap ada orang yang tertarik menyewa, pasti mereka berubah pikiran begitu berdiri di depan pagar. Bau amis ya, kata seorang calon penyewa. Dari luar kelihatan sempit, ujar yang lain. Padahal rumah ini sama seperti kontrakan yang lain, ukuran, bentuk, bahkan ventilasinya sama. Tetapi tetap saja ada sesuatu yang menahan orang untuk masuk. Suatu sore aku berbincang dengan Pak RT di pos ronda. Ia menyeruput kopi dan menatap rumah nomor 11 dengan mata kosong. Dulu saya sempat mau beli rumah itu buat anak saya, tapi setelah semua ini, rasanya kayak rumahnya sendiri yang gak mau dijual. Aku mengangguk. Mungkin memang belum waktunya ada yang tinggal di sana, Pak. Bukan belum waktunya, Mas Rian. Pak RT menoleh padaku. Nadanya berubah serius. Saya rasa memang gak bisa lagi ditempati. Udah jadi semacam ruang, ya semacam tempat peristirahatan. Aku diam. Kata-katanya mungkin terdengar aneh, tapi ada benarnya. Waktu itu sekitar jam 11 malam aku pulang dari ronda. Saat melewati rumah itu, langkahku terhenti. Lampu ruang tengah menyala samar dari dalam.
Bukan terang seperti lampu biasa, tapi seperti cahaya kuning temaram dari televisi. Aku mematung. Seluruh bulu kuduku berdiri. Perlahan aku mendekat, menempelkan telinga ke dinding. Hening. Tapi saat aku hendak pergi, terdengar suara samar dari balik dinding. Akhirnya bisa tenang. Seketika mataku basah, tapi entah kenapa bukan karena takut. Rasanya seperti lega. Keesokan paginya Pak RT menemui pemilik lahan kontrakan. Ia menyampaikan satu keputusan. Rumah nomor 11 tidak akan disewakan lagi. Biarkan jadi milik mereka. Dan sejak hari itu tidak ada yang pernah menanyakan rumah itu lagi. 3 bulan sudah berlalu sejak Pak Darto ditemukan meninggal di rumah kontrakan nomor 11. Sekarang halaman rumah itu mulai ditumbuhi ilalang. Tirai lusuh masih menggantung di jendela, tidak pernah diganti atau dibuka. Rumah itu diam, tapi tidak pernah benar-benar kosong. Beberapa warga masih melintas cepat jika harus lewat depan rumah itu saat malam. Anak-anak yang biasanya bermain layangan di gang, tidak ada satupun yang berani bermain di halaman rumah tersebut. Bahkan kucing pun jarang terlihat melintas. Sampai suatu sore saat langit mendung, aku melihat seorang perempuan tua berdiri di depan rumah nomor 11. Pakaiannya sederhana, baju kebaya berwarna coklat pudar dan rambutnya disanggul. Aku menghampiri perlahan. Nenek, cari siapa ya? Perempuan itu menoleh tersenyum tipis. Saya cuma lihat-lihat. Rumah ini dulu pernah saya kunjungi. Lama sekali yang lalu. Aku mengernyit. Kenal almarhum Pak Darto? Ia mengangguk, lalu berkata pelan. Istrinya dulu sering datang ke rumah saya, minta diajari macam-macam, tapi saya suruh berhenti. Katanya, demi mempertahankan suaminya. Aku terdiam. Jadi nenek tahu soal yang di dalam rumah itu? Dia menatap jendela rumah itu lalu berbisik. Mereka sekarang tenang, tapi rumah ini sudah jadi penjaga. Tirai itu jangan dilepas, biarkan tetap seperti itu. Itu penutup antara kita dan mereka. Selesai berkata begitu, perempuan tua itu berjalan menjauh perlahan, menyusuri gang, lalu hilang di tikungan. Aku sempat mengejarnya, tapi tidak ada siapa-siapa di ujung gang. Keesokan harinya aku menceritakan kejadian itu ke Pak RT. Ia hanya menarik nafas panjang. Berarti benar ya, rumah itu memang bukan untuk manusia lagi. Akhirnya diputuskan oleh warga dan pemilik kontrakan, rumah nomor 11 akan dibiarkan seperti itu. Tidak dihuni, tidak dijual, tidak diapa-apakan. Hanya dibersihkan seperlunya agar tidak runtuh, tapi isinya dibiarkan tetap. Beberapa orang luar kampung yang lewat kadang masih bertanya, kenapa rumah itu kosong terus? Dan jawabannya selalu sama, rumah itu sudah ada yang jaga. Dan jika malam datang dan lampu jalan redup, kadang jika kita cukup nekat untuk menatap jendela rumah itu, akan terlihat siluet 2 sosok berdiri di balik tirai. Tidak menakutkan, hanya berdiri, seolah menjaga rumah yang pernah jadi saksi akhir sebuah kesetiaan dan dendam yang belum sempat terucap. Kini mereka tidak mengetuk dinding lagi. Tidak ada lagi suara berat dari balik kamar, karena mereka sudah tinggal di rumah yang tidak akan pernah ditinggalkan. Dan bagi kami yang hidup, kami hanya perlu tahu satu hal. Tidak semua rumah kosong berarti tidak berpenghuni. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.